Kul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada warga BSP, bifadlillahi, berkat fadal Allah, berkat anugerah Allah, wa birahmati, dan berkat rahmat Allah, berkat kasih sayang Allah, falyafrahu, semua umat Muhammad wajib hukumnya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa suhbatan tu'inuna fi dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sehat, ibu? Ibu aya teu aya? Tos kebagian jomet? Encan komo deui abi mah. Hadratal mukhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus guru kita yang mulia, sahibul fadilah, al-alim al-allamah Al-Habib Husin bin Muhdar al-Atas, juga yang terhormat guru kita yang mulia Asy-Syaikh Al-Ustadz Encep. Mudah-mudahan guru-guru kita, baik yang saya sebut maupun yang tidak, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan rohani dan jasmaninya, dibahagiakan zahir batinnya, disukseskan segala perjuangannya, diberkahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dikuatkan dan juga diistiqomahkan dalam membimbing kita. Amin. Allahumma amin. Juga tak lupa kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh warga Perum BSP. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan, baik pikiran maupun tenaga, materi maupun apapun itu bentuknya, mudah-mudahan ini menjadi saksi di yaumil kiamah dan mampu mengantarkan, menjemput daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.
Tak lupa juga seluruh warga, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang bahagia dan mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada malam hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu hadir di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Umar bin Khattab ini. Mudah-mudahan Masjid Umar bin Khattab ini menjelma menjadi raudhatun min riyadil jannah dan mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang kita nanti syafaatnya besok fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan wasilah dan sebab peringatan pada malam hari ini kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Saya tidak akan lama karena mauidhah hasanah yang inti alhamdulillah telah hadir, dan abi mah hanya ganjal saja. Karena mungkin udah kangen, sudah lama, udah berapa bulan, bahkan mungkin ada setahun di Perum BSP lagi kolab pengajian malam Jumat teh. Ayak ma ayak tapi tak pernah ada informasi, sehingga kita datang ke Pak Ukat di pos, bah ada mingguan tuh libur bi, libur di kumaha ya teh. Mudah-mudahan ini titik awal daripada kebangkitan BSP, dan nanti malam Jumat kita adakan lagi dan kita syiarkan lagi. Amin. Allahumma amin. Ayeuna ngaji Bu. Sudah terpampang di banner di belakang abi ini, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada warga BSP, bifadlillahi, berkat fadal Allah, berkat anugerah Allah, wa birahmati, dan berkat rahmat Allah, berkat kasih sayang Allah, falyafrahu, semua umat Muhammad wajib hukumnya berbahagia. Falyafrahu ay falyashkuru. Kalian semua diberikan anugerah oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk tidak bahagia dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kepengen bahagia, yang di luar kepengen bahagia ente? Ibu-ibu kepengen bahagia? Ada 3, cukup 3. Di dunia ini siapa saja yang memegang 3 perkara ini pasti bahagia. 1, panjang umur. Siapapun orangnya, mau muda mau tua, laki-laki perempuan, yakin kalau ditanya pasti minta panjang. Setiap ulang tahun pasti dinyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya, pasti. Leres. 1. Yang kedua, sehat. Semua pasti. Ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, pasti salaman, kumaha damang, pasti. Dan yang ketiga, loba duit. 1, panjang umur, 2, sehat, 3, loba duit. Pasti 3 perkara ini tidak ada yang tidak mengingin. Pasti. Seandainya ibu bapak disuruh milih, Pak,
panjang umur sehat teu boga duit, milih mana dengan panjang umur boga duit tapi sakit-sakitan? Pilih Ibu. Panjang umur sehat teu boga duit, disuruh milih dengan panjang umur tidak sehat tapi tidak punya duit. Ini sehat panjang umur tapi teu boga duit dengan sehat panjang umur boga duit tapi sakit. Pilih mana coba? Pilih mana? Pilih panjang loba duit. Lamun loba duit mah bapak gampang nyandung mah. Walaupun banyak duit tapi sakit-sakit teu bisa nyandung, teu bisa. Leres. Pasti panjang umur, loba duit, terus pasti. Ini kuncinya. Jadi hidup di dunia mah cuma tilu ini. Tapi ketiganya ini tidak ada apa-apanya jikalau kita melihat bahwa kita tujuannya bukan dunia tapi akhir. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadilah dan anugerah Allah serta dengan kasih sayang Allah, falyafrahu, kalian kudu bahagia. Orang nyandung pasti, orang kawin lagi pasti yang dicari kebahagiaan. Orang maksiat berzina yang dicari kebahagiaan. Leres. Orang punya motor kebut-kebutan yang dicari kebahagiaan. Pasti. Masa orang yang maksiat bisa berbahagia, orang berzina bisa berbahagia, orang melacur bisa berbahagia, bahkan orang mencuri bisa bahagia, narkoba bisa bahagia. Kita sebagai umat Rasul tidak bahagia. Yang sudah diberi fadilah, sudah diberi anugerah, dan diberi rahmat oleh Allah. Masa tidak bahagia? Wajib hukumnya bahagia. Kalau ada orang kalau dipanggil Allah, Allahu Akbar, kok tidak bahagia? Ada yang salah di diri kita. Karena ini fadilah Allah. Kita bisa sujud di hadapan Allah, kita bisa sujud di masjid. Itu adalah sebuah anugerah dan rahmat yang wajib hukumnya kita berbahagia. Orang maksiat bisa bahagia, masa orang taat tidak bisa berbahagia? Ini yang menjadi PR bagi kita. Maka ketika kita diberi anugerah oleh Allah, apapun itu bentuknya anugerah, dan diberi rahmat oleh Allah, apapun itu bentuk rahmatnya oleh Allah, falyafrahu ay falyashkuru, bersyukurlah. Hiji, kita diberi anugerah oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diciptakan ku Allah sebagai manusia. Ini nikmat yang luar biasa. Coba kalau kita ditakdirkan menjadi ucing, diciptakan Allah menjadi ucing. Coba. Diciptakan oleh Allah menjadi hayam, jadi embek. Coba. Maka kita patut bersyukur Allah menciptakan kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh aku telah menciptakan engkau manusia sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tapi ingat, walaupun engkau makhluk yang paling mulia, walaupun engkau makhluk yang paling hebat, walaupun engkau makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah sebagai manusia, tsumma radatnahu asfala safilin. Nanti engkau akan dikembalikan, bahkan dijungkir balikan oleh Allah di asfala safilin, di keraknya api neraka. Mendengar kata-kata itu sapi, Pak, sapi.
bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menciptakan aku sebagai sapi, tidak diciptakan sebagai kambing. Aku sapi, walaupun seekor hewan, tapi bermanfaat luar biasa. Ketika Idul Adha, pasti seluruh umat muslim akan mencari aku, dan aku dikurbankan. Dijanjikan ku Allah, barang siapa yang berkorban, nanti aku akan menjadi kendaraan nanti di yaumil qiyamah. Aku sebagai sapi, alhamdulillah. Si kambing mendengar, berlagak sapi. Beda engkau diciptakan oleh Allah seekor hewan yang gede, bahkan korban bisa 7 orang. Aku kambing juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku diciptakan ku Allah sebagai kambing. Walaupun aku kecil, lebih kecil daripada sapi, tapi aku juga bermanfaat bagi manusia. Ketika musim akikah aku diteangan, pun ketika Idul Adha pun aku dicari. Dan kebanyakan orang-orang yang berkurban, akulah yang paling banyak, dan aku siap menjadi kendaraan nanti di yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah, kata kambing, aku tidak diciptakan sebagai seekor anjing. Anjing mendengar pernyataan si kambing, anjing pun tersinggung. Oke kambing, engkau menghinaku, aku memang najis. Bahkan ulama fikih memberikan hukum kepadaku, aku adalah najis mughaladhah. Tapi alhamdulillah, aku diciptakan ku Allah sebagai seekor anjing. Walaupun aku seekor anjing, apabila aku dididik menjadi anjing pelacak, aku harganya mahal dan aku akan bermanfaat bagi manusia. Dan alhamdulillah, aku diberikan kelebihan ku Allah. Apabila aku dididik menjadi anjing pelacak dan harganya mahal, dan aku tidak diciptakan ku Allah sebagai seekor babi. Masya Allah. Babi mendengar pernyataan anjing tersebut, babi pun tersinggung. Wahai anjing, engkau boleh menghinaku, dan kita sama-sama najis mughaladhah. Tapi aku alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Aku diciptakan Allah sebagai seekor babi, dan aku memang sumber penyakit. Tapi aku bersyukur kepada Allah. Walaupun aku jijik, walaupun aku kotor, kotoran saya sendiri saya makan, tapi aku pun bersyukur kepada Allah, diciptakan sebagai seekor babi, tapi aku tidak diciptakan ku Allah sebagai seorang manusia tarikus sholah. Babi masih bersyukur kepada Allah diciptakan sebagai babi yang najis, yang kotor, sumber penyakit. Bersyukurnya aku, kata babi, tidak diciptakan Allah sebagai manusia yang senantiasa meninggalkan sholat. Aku hewan semuanya, ketika mati kuntu turaba, saya menjadi debu dan tidak akan bertanggung jawab kepada Allah atas segala apa yang aku perbuat di dunia. Tapi manusia yang meninggalkan sholat lebih kotor, lebih najis, kata babi, daripada aku. Dan orang yang meninggalkan sholat akan diletakkan, akan dicungkir balikan ke Allah di neraka jahanam, di asfalasa filin. Naudzubillah min dzalik. Eta. Maka kita wajib bersyukur dijadikan manusia. Dengan peringatan Maulid Nabi kita ini, hayo kita jangan sampai sebagai manusia lebih kotor, lebih najis daripada babi, lebih kotor dan najis daripada anjing. Sebab naon? Sebab terlalu meninggalkan sholat. Yang kedua,
Kita wajib bersyukur dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang beragama Islam. Tidak ada pilihan, Pak, ketika kita lahir dan tidak bisa milih. Orang yang dilahirkan di golongan keluarga Kristen, dia tidak akan bisa milih. Kita diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah, dari lahir kita sudah keluar dari perut ibu kita sudah fitrah beragama Islam. Ini kenikmatan yang tidak harus kita syukuri. Karena agama Islam adalah agama yang paling mudah dan paling enak. Kenapa mudah dan enak? Karena di agama Islam itu, ketika umat Islam, ketika kita taat kepada Allah, janjinya surga. Ini. Dan apabila pun kita maksiat, dijanjiku Rasulullah syafaati li ahlil kabair. Loh, ini kurang bagaimana enaknya. Kalau kita taat, kita menjalankan sholat, kita menjalankan zakat dan lain sebagainya, ketaatan kepada Allah, pasti itu surga, udah pasti. Tapi ketika kita maksiat, kita durhaka, kita melakukan kejahatan, kata Rasul, syafaati li ahlil kabair. Setiap umat, setiap nabi dikasih oleh Allah, yaitu likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, setiap rasul diberi oleh Allah doa-doa yang istijabah. Seluruh nabi, dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa, doanya seluruhnya dihabiskan di dunia, tapi Rasul disimpan. Ja'altu du'ai li syafaati ummati. Doaku aku akan simpan nanti untuk memberikan syafaat kepada umatku. Jadi kita sebagai umat Rasul yang beragama Islam, selama kita meninggal tidak musyrik, pasti dijanjikanku Allah dakhalal jannah bi syafaati Rasulillah. Kurang bagaimana baiknya Rasulullah, kurang bagaimana indahnya dan mudahnya agama Islam. Ini perlu kita syukuri. Jadi ketika kita maksiat, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, beberapa hari Rasulullah sedih, Rasulullah menangis, Rasulullah sujud di hadapan Allah, tidak diangkat kepalanya berhari-hari. Sehingga Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah semua sedih. Ada apa ini Rasulullah? Menangis sampai tidak bangun, menangis sampai tidak bisa mengangkat air matanya, bagaikan mutiara banjir di sajadahnya. Ada apa ini? Allah pun ngutus malaikat Jibril, samperin kekasihku wahai malaikat Jibril, tanya ada apa gerangan, sehingga kekasihku Muhammad bersedih semacam itu. Ketika malaikat Jibril menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, ada gerangan apakah engkau? Kenapa kamu sedih? Wahai Jibril, bagaimana aku tidak sedih? Aku melihat di neraka masih banyak umat-umatku yang dijungkir balikkan, disiksaku Allah di neraka jahanam. Terus kamu mau minta apa wahai Muhammad? Sampaikan kepada Allah. Kisah singkatnya, Allah pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, is'al
ya Muhammad, is'al ya Muhammad, mintalah wahai Muhammad, ma turid, apa yang engkau inginkan, sehingga engkau bahagia, sehingga engkau tidak menangis lagi, kata Allah. Rasulullah pun bangkit, ma sa'altuka ya Allah, ma sa'altuka ya Rabbi, aku tidak akan meminta kepadamu wahai Allah, wahai Tuhanku, cuman satu permintaan, illa wahidan, kecuali satu permintaan, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho, saya tidak akan rela satupun umatku yang masuk ke dalam api neraka. Maka turunlah ayat wala saufa yu'tika fatabtu. Allah mengabulkan doa. Wahai Jibril, geruk di neraka jahanam, ukhruju, keluarlah semua wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Rasulullah yang disiksaku Allah, yang beribu-ribu tahun di dalam neraka jahanam, dikeluarkan ku Allah dengan sebab Rasulullah tidak mau masuk surga sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Subhanallah. Ini kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita ahli durhaka, ahlu sunnah wal jamaah berpendapat semua umat Rasulullah pasti masuk surga jikalau dia meninggal tidak dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa umat Rasulullah yang di hatinya ada la ilaha illallah, ada kata Allah misqala dzarrah, walaupun sebiji sawi, walaupun sebiji beras, tapi masih ada kata Allah, masih pernah sujud kepada Allah, maka tidak akan kekal, la tubqa fi jahannam, maka umat Rasulullah tidak akan kekal di neraka jahannam. Maka itu menjadikan sebab syafaati li ashabil kabair. Kata Rasul, syafaatku adalah untuk bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia? Fal yafrahu kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah kita dijadikan manusia, yang kedua kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Islam, yang ketiga kita jadikan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita maka patut bersyukur dan kita patut berbahagia, baik bahagia dunia ila yaumil kiamah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.